Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang dialami oleh penulis. Sebelumnya, saya mohon kepada teman-teman untuk bantu subscribe. Dan kali ini saya akan memulai menceritakan kisah nyata yang berjudul awal bulan Juli di tahun 2017 lalu. Aku yang sehari-hari bekerja sebagai pencari ular hampir tidak bisa pulang malam itu. Tepatnya malam Jumat. Aku hanya diam di pematang sawah karena tak tahu arah dan harus kemana aku melangkah. Padahal hanya ada satu jalan setapak menuju perkampungan. Kamis siang, aku dan beberapa orang yang berprofesi sama denganku berkumpul untuk menjual hasil berburu ular di tempat salah satu pengepul di desaku. Sembari menunggu giliran untuk ditimbang, kami mengobrol soal lokasi dan hasil buruan. "Kang, semalam kamu berburu di mana?" tanyaku pada Jamari yang setiap malam selalu mencari ular. "Di pinggiran desa kali dekat sawah sebelah utara, di Sambungo," jawabnya sambil menyulut rokok. "Kalau mau, nanti malam ke arah Kelambu, pinggir Sungai Lusi. Di sana ularnya ukuran super semua," ucap Tain menambahkan. "Wah, siap Kang. Nanti malam aku coba ke sana," jawabku bersemangat. 2 jam berlalu. Dan setelah mendapat uang dari hasil menjual ular, aku pun pulang untuk tidur karena nanti sore aku harus berangkat berburu lagi. Mungkin bagi sebagian orang, berburu ular adalah pekerjaan yang dibilang beresiko. Namun bagiku itu adalah jalan rezeki. Pukul 4 sore aku pun bangun. Setelah membereskan semuanya dan mempersiapkan lampu senter. Pukul 5 sore aku berangkat menuju lokasi yang akan aku tuju di persawahan pinggiran Sungai Lusi. Setengah jam berlalu. Aku pun sampai di lokasi. Sejenak aku duduk di bawah bukit kapur yang di atasnya ada sebuah pohon beringin besar. Sembari menyulut rokok, aku mengawasi sekitar dan melihat ke arah pohon beringin tersebut. Agak ngeri rasanya. Suasana mulai gelap dengan bayangan daun beringin yang terkesan angker. Sayup terdengar suara adzan maghrib. Aku pun mulai berjalan menyusuri persawahan sambil menengok kanan kiri jika ada ular. Karena biasanya ular kobra sawah akan keluar dari sarang waktu maghrib hingga tengah malam. 2 jam sudah aku berjalan, yang entah berapa jauh aku melangkah.
Namun, belum satu ular pun aku dapatkan. Hingga sejenak aku berhenti untuk sekedar merokok dan duduk di pematang sawah, di bawah pohon pisang yang rapi berjejer. Belum lama aku duduk, terlihat kilatan cahaya yang menandakan adanya petir di langit. Mendung tiba-tiba gelap. Aku pun bergegas untuk kembali ke lokasi di mana motor aku tinggalkan, di bawah pohon beringin tadi. Namun, serasa aku tidak sadarkan diri. Aku hanya diam mematung menengok ke kanan dan ke kiri. Aku bingung harus kemana. Untuk menenangkan diri, aku menyulut rokok kembali. Siapa tahu nanti aku bisa menumpang ke jalan. Bisa aku temukan arah untuk kembali pulang. Sudah habis satu batang, aku masih saja bingung tanpa tahu arah mana yang harus aku lewati. Kilatan petir seakan mencambuk tanah. Di sela-sela cahaya kilatnya menyambar-nyambar, seakan aku lihat ada bayangan sosok hitam di balik pohon pisang yang berbaris di pematang sawah. Namun seketika menghilang seiring lenyapnya cahaya kilat dari langit. Aku yang berusaha berjalan, namun tetap saja berdiri diam karena tidak tahu kemana harus berjalan. Bayangan hitam tadi terus terlihat saat adanya cahaya kilat, namun selalu berpindah dari satu pohon ke pohon yang lain. Tiba-tiba ada seseorang mendekatiku yang aku sendiri tidak tahu dari arah mana. "Kamu ngapain di sini? Mendung, mau hujan. Cepat, sana pulang," ucap seseorang bapak yang mungkin baru pulang untuk mengalirkan air ke sawahnya. Aku bingung, Pak. Mau cari ular, tapi tidak tahu jalan, jawabku. "Ayo, ikuti aku," ucapnya singkat. Tanpa banyak tanya, aku pun mengikuti kemana arah bapak itu berjalan. Beliau berjalan sangat cepat. Hampir aku tidak bisa mengikutinya. Padahal sudah aku percepat langkahku dengan setengah berlari. Sembari aku sorotkan lampu senterku ke arah bapak tersebut, agar aku tidak kehilangan jejak. Sesampainya di jalan menuju desa yang sudah dekat dengan tempatku menaruh motor, sudah tidak aku lihat lagi bapak yang ada di depanku tadi. Padahal aku ingin mengucapkan terima kasih karena sudah membantuku keluar dari lokasi di mana aku hampir tidak bisa pulang. Hujan pun mengguyur dengan derasnya, disertai kilatan petir yang menggelegar. Segera aku memacu motor untuk mencari tempat berteduh yang aman. Hingga aku tiba di sebuah warung kopi di sekitar desa itu.
aku memesan segelas kopi untuk mengusir dingin sehabis kehujanan. Sembari mengobrol dengan dua orang bapak-bapak yang ada di warung tersebut. "Dari mana, Mas? Kok basah kuyup?" tanya seorang bapak yang bernama Wongso. "Cari ular, Pak, di sawah pinggir Sungai Lusi," jawabku sambil menawarkan rokok kepada Pak Wongso. "Jangan cari ular di situ, Nak. Bahaya, tempat itu angker," ucap bapak satu lagi yang bernama Kirno. "Lu, masa angker toh, Pak? Katanya banyak yang cari ular dan kodok di sekitar situ," tanyaku lirih. Sembari minum kopi dan menunggu hujan reda, kami mengobrol hingga Pak Wongso menjelaskan semua cerita mistis yang sering terjadi di sekitar lokasi. Yang katanya ada siluman buaya di sungai itu. Ada pula sosok bedruwo yang suka mengganggu hingga membuat orang kesasar. Wah, untungnya aku tadi ditolong orang, Pak, waktu kesasar di sana, ucapku dengan menjelaskan ciri-ciri orang yang menolongku tadi. "Loh, itu bukannya ciri-ciri Pak Taji yang sudah lama meninggal?" celetuk ibu pemilik warung. "Kamu beruntung, Nak, sudah ditolong arwah Pak Taji. Kalau tidak, bisa-bisa kamu ditenggelamkan di sungai itu," Pak Wongso menegaskan. Dan dari cerita Pak Wongso tadi, baru aku ketahui bahwa yang menolongku adalah orang yang sudah meninggal dari 4 tahun yang lalu. Dan beliau juga adalah pemilik sawah yang dimana aku berdiri kebingungan malam itu. Sekitar pukul 10 malam, hujan pun reda dan aku berpamitan untuk pulang. Setibanya di rumah, aku masih merasakan keangkeran lokasi Sungai Lusi yang aku datangi tadi. Hingga di hari kemudian, aku tidak lagi mencari ular di lokasi tersebut. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan cerita dari saya. Dan kembali saya ingatkan, jangan lupa tekan tombol subscribe. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.